Bismillahirrahmanirrahim. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisa walibasu taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la taftinannakumun syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah tazi'u anhuma libasahuma liyurihuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Wa Yuhuda wa idza falu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amrana biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kita 28. Mangga dianggap. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-A'raf 25. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. 28. Dan
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengaturkan banyak terima kasih dulu ya. Ya, gas. Dari Sulawesi Tengah, Tawalu ya. Selamat mendengarkan. Kemudian Aquarius dari Sulawesi Tengah, Kota Palu juga. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Yang dari Jawa, dari pulang dulu. Jakarta belum datang. Dari Jepang juga belum datang. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahri wa rajaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita para pencinta frekuensi yang di dalamnya sahabat kultum insani. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yakni pada hari kiamat, terutama syafaat uzma. Di dalam Al-Quran menerangkan keutamaan manusia di dalam surat Al-Isra ayat 70. Barusan telah saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahri wa rajaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sungguh kami telah memuliakan anak turunan Adam, dan telah kami sediakan juga bagi mereka kendaraan di darat dan di lautan, serta kami berikan kepada mereka rizki yang baik-baik. Dan kami berikan pula kepada mereka kelebihan-kelebihan yang lebih utama dari kebanyakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah kami ciptakan. Jadi manusia yang paling mulia sakasep-kasep tetapi kasep manusia. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabih jamaah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW man sholat alaiya asron faka'ana ataqa raqabah. Barang siapa membaca salam penghormatan untuk saya 10 kali baca salawat, maka seakan-akan dia telah memerdekakan seorang budak. Benar deh tuh. Sikro maca loba salawat subuhnya. Yang diriwayatkan bahwa Ammar bin Ka'ab dan Abu Hurairah radhiyallahu an datang ke Nabi Muhammad SAW. Kedua bertanya, ya Rasul, man a'lamun nas? Qala al-aqil. Qala man a'budun nas? Qala al-aqil. Qala man afdalun nas? Qala al-aqil. Likulli sayyin Allahu walatul mu'min al-aqlu. Walikuli qaumin ra'in wa ra'imul mu'minin al-aqlu. Walikuli qaumin ghayatu
wa ghayatul iya di al-aqlub. Nah ini argumen jamaah yang saya hormati. Ya. Jadi ya Rasul, man alamun nanas qala a'laku. Ditanya, wahai Rasul, siapakah orang yang paling alim atau berilmu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab jamaah, orang yang berakal. Kemudian mereka bertanya lagi, siapa lagi orang yang paling beribadah? Beliau menjawab, orang yang berakal. Begitu terus. Mereka bertanya lagi, siapakah orang yang paling utama? Maka Nabi menjawab pula, orang yang berakal. Nah begitu jamaah. Jadi tiap-tiap sesuatu itu mempunyai alat. Ya. Dan alatnya orang yang beriman ialah akalnya. Tadi ditanya dalam Al-Quran, afala takilun, bagi orang yang berakal, mana akalmu? Nah di tiap-tiap kaum itu jamaah mempunyai pemimpin. Dan pemimpinnya orang yang beriman ialah akal. Ya. Sok ayeuna jelema leutik, gajah gede, kuning gede, bisa ditalukeun ku manusia ku akalna. Singa janggung gede, galak, tapi dilindeukeun ku manusia nu leutik, kunaon? Ku akalna. Nah, jadi tiap-tiap kaum itu mempunyai tujuan, dan tujuan pokok bagi para hamba ialah pada akalnya. Begitu jamaah yang somar. Maka ditanyakan orang yang tak berakal, di kemana kan si akalnya? Apalah takilu, mana akalmu? Begitu. Nah jamaah yang saya hormati, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata akal itu ada 10 bahagian. 5 bagian tampak kelihatan dan 5 yang lainnya tidak tampak. Adapun yang tampak kelihatan apa? Diam. Ini sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, man somata nazah. Barang siapa diam, maka selamatlah dia. Diamnya. Begitu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, mangkasur kalamuhu kasuro sakotuhu. Barang siapa banyak bicaranya, maka banyaklah salahnya. Itu jamaah. Ya. Yang kedua sabar. Yang ketiga merendahkan diri atau sopan. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man tawaddo'a ra'ahullahu wa man takatabara wa ta'ahullah. Barang siapa yang merendahkan diri, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa bertakabur akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang keempat, perintah dengan kebaikan dan melarang yang mungkar. Begitu. Yang kelima, berbuat baik jamaah. Begitu. Ya, nampak. Adapun yang tidak tampak apa? Akalnya, 1 berpikir, 2 memberikan ibarat, tauladan, pengajar, mercontoh, syahidah. Nah, yang ketiga menganggap perkara besar terhadap dosa walaupun hanya suil. Yang keempat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu jamaah. Dan yang kelima merendahkan hawa nafsu dan mengalahkannya. Jamaah yang saya hormati, banyak beberapa hadis yang mengatakan khuliqal hasanu ala sab'atu aqsami allatu fahul wal malahaq. Banyak hadis mengatakan ini, wah panjang banget hadisnya jamaah yang saya hormati. Tujuannya saja. Jadi kebaikan itu diciptakan menjadi 7 bagian. Yaitu halus, indah, manis, cantik, cahaya, sinar, halus dan lembut. Nah setelah dia Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk di segala sesuatu, maka dijadikanlah tiap-tiap sesuatu itu mempunyai 1 bagian. Halus, indah untuk surga, manis, cantik untuk bidadari, cahaya untuk matahari, sinar untuk bulan, gelap untuk malam, dan halus dan lembut untuk udara. Begitu. Jamaah yang hormat. Dan Allah pun ini menghiasi alam besar ini bagaimana? Ya ini langit dan bumi ini dengan macam-macam kebaikan, keindahan ini jamaah yang hormat.
Ya. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, dan Hawa istrinya Adam alaihissalam, yakni alam kecil, maka dia Allah Subhanahu wa taala menghiasnya dengan macam-macam kebaikan ini juga. Maka dijadikanlah halus untuk jiwanya, manis untuk lisannya, cahaya untuk wajahnya, sinar untuk matanya, begitu, gelap untuk rambutnya, halus untuk hatinya, dan lembut untuk rahasia perilakunya, begitu. Jamaah yang saya hormati, maka adalah manusia itu sebab baik daripada segala sesuatu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fi ai surati masya'ar-rakabah. Subhanallah, kebongkarnya. Begitu. Jamaah yang saya hormati ya. Jadi jamaah yang saya hormati ya, di dalam bentuk bagaimanakah dia Allah telah berkehendak menyusun tubuh manusia. Begitu indahnya. Tidak ada perselisihan pendapat bahwa para nabi alaihi salatu wassalam jamaah itu lebih yang utama daripada para malaikat yang rendah derajatnya di bumi. Adapun perselisihan pendapat para ulama ialah perbandingan antara mereka para nabi dengan para malaikat yang tinggi derajatnya di langit. Kebanyakan para sahabat ini berpendapat jamaah bahwa para nabi itu lebih utama ya daripada malaikat keseluruhannya. Dan sependapat dengan ini juga ini para kaum Syiah jamaah dan ahli beberapa agama. Kata kaum Mu'tazilah para malaikat itu lebih utama, dan demikian juga kata para ahli falsafat begitu. Ya. Jadi ulama kita ini membantah dengan mengemukakan beberapa segi. Satu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingat ketika kami Allah Subhanahu wa taala katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam, begitu kan? Nah, mereka diperintah bersujud kepada Adam. Perintah agar supaya yang rendah bersujud kepada yang lebih utama, yaitu sekaligus bisa dipahami jamaah. Artinya apa? Artinya Nabi Adam ini lebih utama daripada malaikat. Berdasarkan Al-Quran tadi. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa alama adamal asma'a kullaha ila qaulihi subhanaka la ilma lana ila ma alamtana innaka antal alimul hakim, begitu kan? Terangkan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya ini yang ada di jagat raya ini, sampai dengan firman-Nya juga, maha suci Engkau yang tidak ada ilmu pengetahuan bagi kami kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, begitu kan? Jamaah yang saya hormati. Nah, ini menunjukkan bahwa Adam telah mengetahui nama-nama semuanya dan mereka atau para malaikat belum mengetahuinya. Jadi yang mengajarkan, yang memberi nama adalah Nabi Adam, begitu. Dan orang yang mengetahui atau orang alim itu lebih utama daripada lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui, berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak. Beda. Nah, begitu jamaah. Yang ketiga, ini sesungguhnya pada manusia itu terdapat beberapa faktor ya yang memalingkan dia dari melakukan ibadah. Faktor itu ialah nafsu syahwatnya, kemarahannya, dan keperluan hidupnya yang menyibukkan seluruh waktunya. Dan para malaikat tidak ada padanya faktor-faktor itu, tidak ada. Tidak ragu-ragu lagi jamaah bahwa ibadah dengan faktor-faktor penghalang tersebut ini memerlukan keikhlasan. Ya, ikhlas. Dan hal itu adalah sukar untuk ikhlasnya. Maka itulah jamaah yang saya hormati sebabnya menjadi lebih utama. Ya, jadi keterangan ini telah dituturkan oleh Al-Almah Tabtazani di dalam kitab syarahnya di dalam masalah Aqaid. Maka hendaklah engkau membacanya. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW? Abdulul amal ahmajuha.
Amal yang paling utama ialah yang paling sukar atau berat. Apa maksudnya? Amal yang paling sukar, paling berat, maka pahalanya ini lebih banyak. Begitu jamaah yang saya hormati. Selanjutnya yang keempat. Sesungguhnya manusia itu ini bentuknya, wujudnya jamaah disusun. Diciptakan dengan ciptaan antara malaikat dan binatang. Malaikat mempunyai akal, tapi tidak mempunyai nafsu syahwat. Dan binatang mempunyai nafsu syahwat, tapi tidak mempunyai akal. Maka manusia jamaah dengan akalnya, dia mempunyai bagian tingkah laku seperti bagian yang dimiliki oleh malaikat. Dan dengan tabiatnya, nafsunya, syahwatnya mempunyai bagian tingkah laku seperti bagian yang dimiliki oleh binatang. Kemudian apabila tabiatnya, nafsu syahwatnya itu mengalahkan akalnya, maka jamaah dia akan lebih jelek daripada binatang. Gitu jamaah yang saya hormati. Lamun binatang, babi datang ke kebun paling joko sampe, geus sampe da unggul didinya. Tapi manusia lamun geus eueuh akalan, jabat sampe na, jabat tatangkalanana, jabat jelema dibunuh, bawa truk bila perlu. Itu geus eueuh akalan. Ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun. Begitu kan dalam Al-Qur'an dikatakan jemaah. Ya. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih kesesat, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Inna sarada wabi indallahi sumul bukmut. Sungguh sejahat-jahat yang melata menurut Allah ialah orang yang tuli lagi bisu. Maka yang demikian itu jamaah yang saya hormati, bagi orang yang akalnya bisa mengalahkan tabiatnya, nafsunya, maka dia lebih baik daripada malaikat. Luar biasa. Kita lihat jamaah yang saya hormati, dalam salah satu hadis mengatakan Nabi Muhammad SAW, lama khalaqallahu ta'ala Adama alaihissalam wa dzurriyyatanahu qalatil malaikatu ya rabbi khalaqtahum ya'kuluna wa yasrabuna wa yankihuna wa yarkabuna wa yalbasuna astiyaba wa yanabuna wa yashrahuna wa lam taz'al lana say'an min dalika faz'allahumud dunya walanal akhirah. Qala Allahu ta'ala la ajral man khalaqtahu biyadihi wa nafakhtu bihi miruhi kaman khalaqtuhu bikum fayakun. Begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam alaihi salatu wasalam dan anak cucunya, maka para malaikat berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah menjadikan mereka bisa makan, minum, bernikah, berkendaraan, memakai pakaian, tidur, dan bisa berusaha untuk hidup, begitu. Dan Engkau tidak menciptakan untuk kami sedikit pun dari yang demikian itu, begitu. Ya maaf. Maka oleh karena itu jadikanlah bagi mereka itu dunia dan bagi kami ini akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menjadikan orang yang aku ciptakan dengan tanganku dan aku hembuskan ruhku seperti orang yang kuciptakan hanya dengan ucapanku. Jadilah engkau, maka dia jadi kun fayakun. Yani seperti orang yang aku ciptakan hanya dengan perintah dia adalah malaikat. Berarti juga jemaah, manusia itu tidak sama dengan malaikat kemuliaan dan dekatnya. Bahkan kemuliaan manusia itu lebih banyak dan kedudukannya pun lebih tinggi. Nah ini terangkan jemaah, bahwa falak dan buruj itu diciptakan seperti susunan bentuk manusia. Ya, maka sebagaimana falak itu terdapat 7, maka demikian pula anggota pada manusia. Falak dibagi menjadi 12 buruj. Demikian pula pada manusia terdapat 12 lubang. Lihat, cok itu, yaitu 2 mata, hayo, cepeng. 2 telinga, cepeng. 2 lubang hidung, cepeng. 2 jalan kubul dan dubur, hayo cepeng. 2 buah dada, mulut
dan pusat perut. Itu benar kan? Adapun palak maka 6 buruj. Di selatan 6 buruj di udara. Demikian juga bagi manusia 6 lubang di bagian kanan dan 6 lubang di bagian kiri. Begitu. Coba sok ragam. Palak mempunyai 7 bintang-bintang dan di badan manusia pun terdapat 7 kekuatan. Ayo. 1. Daya pendengar. Kuat dia. 2. Daya penglihatan. 3. Daya mencium. 4. Daya perasa. 5. Daya peraba. Nyaho kalau ngaraba sama duit itu setinggi nu gede ge. Bisa dikorek-korek dah kuat leungeunna. Daya berpikir dan daya bicara. Nah itu. Ya. Maka segala gerakanmu juga ini semisal gerakan bintang-bintang lahirnya pun dari kandungan. Sebagaimana terbitnya bintang-bintang dan kematianmu seperti terbenamnya bintang-bintang. Ini adalah iktibar atau dipersamakan dengan alam tinggi yakni alam langit ya mah. Adapun diiktibarkan dipersamakan dengan alam yang bawah atau alam bumi, maka badanmu seperti bumi. Tulang belulangmu laksana gunung-gunung. Otakmu semisal barang tambang. Air peluhmu seperti air sungai. Dagingmu seperti tanah. Rambutmu laksana tumbuh-tumbuhan. Wajahmu laksana timur dan punggungmu seperti barat. Kananmu seperti selatan. Kirimu seperti utara. Napasmu seperti angin. Begitu. Pembicaraanmu bagaikan buruh. Tertawamu seperti kilat. Tangismu seperti hujan. Marahmu bagaikan awan. Tidurmu laksana mati. Begitu. Berjagamu, melekmu seperti hidup. Masa mudamu seperti musim kemarau. Dan masa tuamu laksana musim hujan. Allahu Akbar. Saya bongkar aja yang hormati keadaan kita manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah. Dia sebaik-baik pencipta. Dan dia Allah telah menciptakan di dalam telapak tangan 35 tulang dan demikian pula pada kaki. Itulah jamaah yang saya hormati di pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Mohon segala hormat apabila di dalam penyampaian ini kurang berkenan dengan akal kita semua. Kita kembalikan Allah yang lebih mengetahui. Dengan ucapan kun fayakun jadi Allah Maha Kuasa kita terbuat dari aduh ya Allah. Apa ya yang dibangun? Tapi tetap manusia yang paling sempurna. Jamaah yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada 122 001 standing by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz pilih angkatnya tegak bujung. Upami ayo waktos. Waktos jiminya biasa. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Ya wargi-wargi sadayana sampai atas beres terus ya mogi manfaatna sareng biasa jadi aya hidayah. Ya besar harapan seperti itu dari 122 untuk teman-teman rekan-rekan jadikan barometer untuk kehidupan kita. Akhir kata sama tutup. Kita tutup saja. Wassalamualaikum.